Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengatur siang dan malam semuanya itu untuk manusia. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu jabatan maupun apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, mari kita laksanakan, mari kita semuanya gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah, bisa meneladani dari bagaimana Rasulullah, tata cara berpakaian Rasulullah, bagaimana Rasulullah cara makannya Rasulullah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dalam kepemimpinannya, sehingga Rasulullah sangat dirindukan oleh umatnya. Dan Rasulullah ternyata ketika wafat, menjelang wafatnya, yang dipikirkan, yang teringat adalah ummati, bagaimana nasib umatku. Maka kaum muslimin dimanapun anda berada, sahabat teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi, yaitu pemimpin yang menipu dan menzalimi rakyat. Tentunya suatu kepemimpinan, suatu jabatan itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu diberikan kenikmatan oleh Allah berupa jabatan, berupa kepemimpinan, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun kadangkala ada sifat kekikirannya di dalam diri seseorang, sehingga disitulah timbul ketika memimpin rakyatnya dengan berbagai macam kezaliman yang ia lakukan. Tentunya ini semuanya termasuk dosa-dosa besar. Kalau kita melihat pada hari ini, banyak sekali yang mungkin para pemimpin yang dirinya mencalonkan menjadi pemimpin dengan berbagai macam cara supaya dia terpilih. Dia tidak mau, apakah dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat, apakah cara yang di situ dengan cara-cara yang haram. Tentunya ketika seseorang menjabat menjadi pemimpin tapi dengan cara-cara yang menzalimi ataupun menipu rakyatnya supaya dia terpilih, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kepada pemimpin yang pemimpin itu amanah terhadap apa yang dia pimpinannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, dan keberkahan dari langit dan bumi akan tercurahkan manakala pemimpin itu menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajibannya, dan tidak menipu rakyat, tidak menzolimi rakyatnya. Dan itulah ternyata salah satu yang dirindukan oleh Allah, yang mendapatkan naungan di antara 7 naungan adalah imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Dia menerapkan suatu hukum, dan hukum itu tidak hanya tajam kepada yang di bawah, akan tetapi ke atas dia tumpul. Itulah imam yang tentunya seorang pemimpin yang dicela oleh Allah, yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersumpah, siapa saja ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin, dia menipu rakyatnya supaya dipilih, kemudian dia bersewenang-wenang seperti Fir'aun,
seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, dia menghalangi syariat daripada Allah, menghalangi syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah pemimpin yang nantinya akan dimasukkan neraka Jahanam dan menjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fara fauqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fasqu alaihi, yang artinya, ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umat lalu ia mengasihi mereka, maka kasihilah. Ketika seorang pemimpin dia itu bertanggung jawab, dia menunaikan hak-haknya, mengayomi masyarakatnya, mengayomi rakyatnya, maka itulah pemimpin yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dan membaca sejarah teman dekat hijrah, betapa ketegasannya seorang Umar bin Khattab, akan tetapi kasih sayangnya terhadap yang ada di muka bumi ini. Salah satu dia mengatakan termasuk ketika kambing dia itu lewat, kemudian karena ketidaktahuan, karena mungkin jalannya itu rusak dan tidak ada arah, maka itu menjadi tanggung jawab saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita melihat pada hari ini yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan kita berlindung dari semua itu. Namun sebaliknya, para pemimpin yang menghantarkan rakyatnya kepada kesejahteraan, yang menghantarkan rakyatnya kepada ketenangan, dengan senantiasa mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang didoakan oleh Rasulullah, pemimpin yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Ketika dia menjabat dengan cara-cara menipu rakyatnya, dengan ketika diangkat menjadi pemimpin, dia zalim, berlaku zalim, tidak berlaku adil sebuah hukum, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kesusahan yang melanda pada hari ini. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, begitu banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan dikarenakan pemimpin yang zalim, pemimpin yang sombong, dan ia tidak menunaikan haknya di atas kebenaran. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang para pemimpin yang fasik, kemudian dia berlaku zalim, maka dengan berlaku zalimnya itu, mereka itu membenarkan dengan kezalimannya, mereka membenarkan dengan kefasikannya, kemudian menolong apa yang mereka perbuat. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk dari golonganku, dan dia tidak termasuk daripada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, jangan dia mendekatiku, jangan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang senantiasa menipu, para pemimpin yang berdusta. Dia berlaku zalim, dia berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, maka itu bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir zaman ini banyak sekali pemimpin-pemimpin, mungkin mohon maaf, awalnya manis sekali, janji-janji manis, namun ketika diangkat dia lupa dengan apa dengan ia janjikan. Maka yang selanjutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yaitu penguasa yang zalim dan orang-orang yang berkhianat dalam agama. Bukankah kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi ada dua golongan
Dua golongan itu diantaranya pemimpin-pemimpin yang berlaku zalim, kemudian bersewenang-wenang, dia berlaku tidak adil, dia zalim kepada rakyatnya, menipu rakyatnya, kemudian berkhianat dalam agama. Bukankah seorang pemimpin, bagaimana dia menjaga daripada kesucian agama, menjaga daripada Islam? Maka ketika seorang pemimpin itu malah mencaci ataupun dia melukai daripada umatnya, menodai agama Islam, maka itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Maka nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan telaganya Rasulullah. Artinya terhalang dari telaganya Rasulullah SAW, telaga Rasulullah yang penuh kenikmatan. Dan kata Rasulullah, aku berlepas diri, dan itu bukan daripada golongan Rasulullah SAW, tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, teman dekat, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk senantiasa mengingatkan pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya. Maka ketika suatu golongan, ketika umatnya tidak mengingatkan para pemimpin, maka ulama itu harus mengingatkan para pemimpin, karena bisa juga berlaku zalim, dan karena ketika pemimpin berlaku zalim, ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itulah mendapat azab yang pedih. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Seorang pemimpin yang berlaku zalim dan dia melampaui batas daripada ketentuan, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat dan Allah mengazabnya. Dan tentunya kita merindukan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang berlaku adil, pemimpin yang membawa keberkahan dan menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka setiap apa yang kita perbuat, seorang pemimpin akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini dia bisa berbohong, dia bisa mengelak, dia bisa berbagai macam kebohongan-kebohongan dengan menipu rakyat, berlaku zalim kepada rakyatnya. Maka nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara apapun, tidak semuanya, tidak akan dikunci semuanya, mulutnya akan dikunci semuanya, tidak akan dia itu lari dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita simak dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyawmi taskhusu fihi al-absaru muhti'in muqini ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfahum wa af'idatuhum hawa. Ini adalah dalil bahwa seorang pemimpin yang berlaku zalim, menipu rakyatnya,
akan dihadapkan, akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak bisa mengelak, mereka tidak bisa berlari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ini selalu mengingatkan kepada pemimpin. Maka kewajiban para ulama, kewajiban para habaib mengingatkan para umara, mengingatkan para pemimpin agar dia tidak menipu dengan rakyatnya, tidak berlaku zalim ketika dia diberikan suatu amanah, karena itu bentuk-bentuk daripada perbuatan dosa. Maka Allah pun juga mengingatkan, maka di antara kita harus mengingatkan kepada mereka, kanu la yanahuna an munkarin fa'aluh liba sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka kerjakan. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ketika mereka itu berbuat kemungkaran, sesungguhnya sangat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Seperti halnya ketika Nabi Musa alaihi salam, ketika Fir'aun berbuat melampaui batas dan menzalimi rakyatnya, kemudian disitulah Allah perintahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Namrud, dan ketika itu bersewenang-wenang melakukan tindakan-tindakan di luar batas, maka Allah kirimkan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengingatkannya. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang luar biasa, mungkin ketika kita mengingat Umar bin Khattab, ketika dia dipasrahkan suatu jabatan kepemimpinan, maka yang terucap Umar bin Khattab adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pada hari ini, ketika dia menginginkan suatu kekuasaan, jabatan, maka dengan berbagai macam cara supaya dia diangkat menjadi pemimpin, baik mungkin dengan cara yang curang, dengan berbagai macam, maka kecurangan itu termasuk daripada dosa besar dan diancam bukan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, ia bukan daripada golongan kami. Kenapa demikian? Karena curang itu perbuatan daripada kezaliman. Ad-dulmu dulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi ketika dia berlaku zalim seorang pemimpin, maka semuanya ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, tempatnya adalah di neraka, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengingatkan kepada kita semuanya, siapa yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia tidak memberikan nasihat, niscaya Allah juga mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan pembahasan dosa-dosa besar yang ke-15, yaitu pemimpin yang menipu rakyat dan menzaliminya, ini bagian daripada dosa-dosa besar yang tentunya telah dibahas dalam sebuah kitab, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Imam Ad-Dahabi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita merindukan sosok pemimpin yang di situ menghantarkan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.